Baru saja menerima warisan sebesar 80 miliar, Larasati berencana pulang mengunjungi orang tuanya di Puncak, Bogor. Ia menyalakan kamera dashboard mobilnya dan menemukan bahwa Bima, suaminya, telah memotong kabel rem. Larasati berpura-pura tidak tahu, menyerahkan kunci mobil itu kepada adik iparnya untuk pergi berlibur dengan pacarnya. 3 jam kemudian, telepon dari patroli jalan raya, PJR berdering. Seluruh keluarga Bima menjerit histeris, roboh ke lantai. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Cahaya merah redup menebarkan bayangan di langit-langit seperti noda darah. Tenggorokan Larasati kering dan pahit, seolah ia baru saja menelan segenggam abu. Sebuah kegelisahan tak kasat mata mencengkeram dadanya, menekan napasnya. Larasati sedikit bergeser, berniat meraih kehangatan yang familiar dari suaminya, Bima, di sampingnya. Namun, tangannya yang mencari hanya bertemu dengan kekosongan yang dingin dan permukaan spray yang kaku dan licin. Kemana dia pergi? Larasati bertanya pada dirinya sendiri. Rasa kantuknya lenyap seketika, digantikan oleh kecemasan samar. Mungkin dia turun ke ruang kerja untuk menyelesaikan beberapa dokumen. Akhir-akhir ini, Bima sering mengeluh bahwa pekerjaan di perusahaan konstruksinya sangat menegangkan. Larasati meraih ponselnya, berencana membuka rekaman kamera keamanan di ruang keluarga untuk melihat apakah suaminya ada di sana. Kebiasaan ini baru dimulainya sejak ia memelihara seekor kucing British Shorthair yang suka berlarian di malam hari. Jari-jari Larasati menari di atas layar sentuh dalam kegelapan. Namun, mungkin karena belum sepenuhnya sadar, ia salah menekan aplikasi pengelola kamera dashboard untuk SUV mewah Eropa seharga 3 miliar yang baru dibelinya minggu lalu. Larasati berencana mengendarai mobil ini ke Puncak keesokan paginya, untuk mengunjungi orang tuanya dan berkonsultasi tentang investasi warisan 80 miliar yang baru diterimanya dari bibinya yang tidak punya anak di luar negeri. Layar ponsel menyala, menampilkan pemandangan dari garasi yang remang-remang oleh bola lampu kuning. Adegan selanjutnya membuat Larasati merasa seolah-olah darah di tubuhnya membeku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bima, suami teladan yang telah ia percayai begitu lama, sedang berbaring telentang di bawah mobilnya. Ia mengenakan baju olahraga abu-abu dan sarung tangan karet. Satu tangan memegang senter kecil di antara giginya sementara tangan yang lain memegang gunting kawat baja yang tajam. Gerakannya tidak canggung melainkan presisi, dingin, dan tanpa keraguan. Setiap kali gunting itu diangkat lalu dijepitkan, sebuah kabel rem yang rapuh namun menopang nyawa Larasati putus. Larasati membekap mulutnya untuk menahan jeritan ngeri yang nyaris keluar dari tenggorokannya. Air mata panas mengalir di pipinya, tetapi hatinya terasa sedingin es. Kenapa? Mengapa pria yang telah tidur di sampingnya selama 3 tahun ini ingin membunuhnya? Apakah cinta yang ia tunjukkan selama ini hanyalah sandiwara bodoh untuk menutupi ambisi kejamnya? Tepat pada saat itu, melalui sistem perekaman suara ultrasensitif dari kamera dashboard mahal itu yang diam-diam telah Larasati pasangi baterai cadangan untuk perekaman 24 jam, ia mendengar telepon Bima berdering. Dia mengambil senter dari mulutnya, menjawab panggilan itu, dan menyalakan mode pengeras suara, meletakkannya di lantai semen yang dingin agar tangannya bebas melanjutkan pekerjaan kejinya. Suara seorang wanita, semanis madu tetapi dibalut kekejaman yang menusuk, terdengar, "Sayang, sudah selesai belum? Aku dan anak kita sudah tidak sabar, perutku makin besar setiap hari. Anakmu ini menendang-nendang terus. Nah, jangan lupa bersihkan semuanya. Uang 80 miliar itu harus jadi milik anak kita. Istrimu yang bodoh itu sudah cukup bersenang-senang." Bima mengencangkan sebuah baut sambil tertawa sinis. Suaranya menggema di garasi yang kosong, menusuk telinga Larasati seperti 1000 jarum yang menancap di kepalanya. "Jangan khawatir, sayang. Aku sedang memotong kabel remnya sekarang. Besok dia akan melewati jalanan menurun yang curam di puncak. Saat dia menghantam tikungan tajam itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitu dia tiada, seluruh warisannya akan jatuh ke tanganku sebagai suami sahnya. Kalau sudah begitu, aku akan membawamu dan anak kita untuk tinggal di rumah ini." Ponsel di tangan Larasati jatuh ke selimut yang lembut, tetapi suaranya terasa seperti gelegar petir di hatinya. Jadi semua perhatiannya beberapa hari terakhir memeriksa mobilnya, menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati, semua itu hanyalah persiapan untuk mengirimnya ke neraka. 80 miliar, seorang putra untuk meneruskan namanya, dan seorang selingkuhan yang cantik. Itulah semua yang dia inginkan, dan Larasati adalah satu-satunya penghalang yang harus disingkirkan. Larasati berbaring kembali di tempat tidur, menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Dia gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena rasa jijik dan patah hati yang luar biasa. Dalam kegelapan,
Larasati menggigit bibirnya hingga berdarah untuk mencegah isak tangis keluar. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka menganga di hatinya. Malam ini, istri naif yang mempercayai suaminya telah mati. Yang bangkit sebagai gantinya adalah seorang wanita yang terpojok dengan hati yang penuh dendam. Matahari pagi menembus tirai, menerangi kamar tidur yang mewah namun dingin. Cahayanya mengusir kegelapan malam, tetapi tidak bisa menghangatkan hati Larasati yang membeku. Larasati duduk di meja riasnya, menatap wajahnya yang pucat di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah bukti pertarungannya semalam melawan rasa sakit dan kebencian. Perlahan, Larasati mengaplikasikan lapisan tebal alas bedak untuk menutupi kelelahannya dan pulasan lipstik merah tua untuk memberinya energi palsu. Mengambil napas dalam-dalam, Larasati menuruni tangga, mencoba membuat langkahnya setenang mungkin. Di dapur, aroma kopi yang kaya bercampur dengan bau nasi uduk yang baru matang, menciptakan gambaran keluarga yang damai, tetapi semua itu hanyalah kepalsuan. Bima duduk di sana, masih dengan kemeja putihnya yang rapi, memegang koran bisnis sambil bersiul riang. Ketika melihat Larasati turun, dia mendongak dan tersenyum hangat seperti biasa. Tatapannya begitu lembut sehingga jika Larasati tidak melihat apa yang terjadi semalam, dia mungkin akan terus tenggelam dalam kemanisan palsu ini. Sudah bangun, sayang, gumam suaranya yang dalam dan lembut. Dia menarik kursi untuk Larasati, aku siapkan nasi uduk kesukaanmu. Ayo, makan sebelum dingin. Kamu butuh tenaga untuk perjalanan nanti. Jalanan ke puncak banyak turunan curam. Hati-hati, ya. Larasati menatap kopi yang mengepul. Perutnya mual, tetapi dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara lembut, iya mas. Perhatian sekali. Apa mobilnya sudah kamu periksa dengan benar? Aku merasa sedikit khawatir. Bima terdiam sejenak, matanya menghindari tatapan Larasati sebelum kembali normal. Kamu terlalu khawatir. Itu mobil baru seharga 3 miliar, dan kemarin sudah kubawa ke bengkel resmi untuk diperiksa lagi. Aman sekali. Jangan khawatir. Tepat saat itu, bel pintu berdering keras, memecah suasana canggung di antara mereka. Pintu terbuka dan Sinta, adik kesayangan Bima yang berambut pirang, masuk bersama seorang pria bertato. Itu pacar barunya, kabarnya seorang penagih utang. Sinta bahkan tidak menyapa siapapun. Dia melemparkan tas bermereknya ke sofa dan langsung menuju meja makan. Mas Bima, Mbak Laras. Aku pinjam SUV baru kalian hari ini, ya. Mobilku di bengkel, tapi aku sudah janji pada Joko mau membawanya dan teman-temannya ke gunung. Malu dong kalau pakai mobil butut? Bu Wati, ibu mertua Larasati, keluar dari dapur membawa sepiring kue lapis legit hangat. Mendengar permintaan putri kesayangannya, dia langsung setuju, suaranya melengking. Oh, pinjamkan saja pada adikmu. Mobil didiamkan saja nanti malah rusak. Biar adikmu yang pakai untuk memanaskan mesinnya. Kalian kan sekarang kaya. Jangan pelit begitu sama adik ipar sendiri. Larasati melirik Bima, melihat wajahnya memucat dan keringat mulai membasahi dahinya. Bima tahu betul bahwa mobil itu sekarang adalah peti mati berjalan, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, juga tidak bisa melarang terlalu keras karena takut rahasianya terbongkar. Larasati pura-pura mengerutkan kening, memasang wajah ragu-ragu. Yah, tapi aku kan mau pakai mobil itu ke puncak untuk menemui orang tuaku. Lagi pula, mobilnya baru diservis. Mesinnya belum stabil. Bagaimana kalau Sinta pakai mobilku yang lama saja? Mendengar itu, Sinta melompat seolah tersiram air panas. Dia menggebrak meja, berdiri, dan menunjuk wajah Larasati. Jangan pelit begitu, Mbak Laras. Baru dapat warisan sedikit saja sudah memandang rendah keluarga suami. Mobil lamamu cocoknya buat jalan-jalan ke desa, tapi giliran aku mau pinjam yang baru buat jalan-jalan sehari saja tidak boleh. Bu, lihat menantumu ini. Bu Wati berkacak pinggang, menatap Larasati seolah ingin membakarnya. Kamu ini keterlaluan, Larasati. Cuma satu mobil saja perhitungan sekali sama adik sendiri. Kakak ipar macam apa kamu, Bima? Bilang sesuatu, apa kamu takut sama istrimu? Bima terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi ada harga dirinya dan keluarganya. Di sisi lain ada ketakutan rahasianya terbongkar. Dia tergagap. Mungkin lebih baik kalau. Tetapi melihat tatapan mengancam dari ibunya dan cemberut adiknya, ditambah dengan egonya yang mendarah daging, Bima menghela napas panjang. Mungkin dia berpikir jalanan pegunungan itu cukup mudah. Atau mungkin dia pikir keberuntungan akan berpihak padanya. Larasati melihat kepengecutan dan kekejaman di mata suaminya. Hatinya benar-benar mati rasa. Dengan senyum tipis, dia mengambil kunci mobil dan melemparkannya ke atas meja marmer. Suara denting logam terdengar tajam dan dingin.
Baiklah, karena ibu sudah bicara, akan kupinjamkan. Hati-hati, Sinta, tenaganya besar sekali. Sekali injak gas, kamu bisa terpental ke belakang jok. Sinta menyambar kunci itu seolah baru mendapatkan emas, tertawa puas hingga matanya menyipit. Nah, begini baru kakak ipar yang baik. Terima kasih Mbak Laras. Bima mulai mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tangannya membeku di udara lalu jatuh lemas ke sisinya. Larasati memperhatikan Sinta dan pacarnya berjalan keluar dengan riang, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Bima, yang berdiri membeku. Kunci itu tidak hanya membuka mobil mewah, kunci itu membuka gerbang neraka bagi keluarga mereka. Deru mesin SUV itu memudar saat menghilang di balik gerbang besi besar, meninggalkan keheningan yang menusuk di rumah mewah itu. Larasati tetap di sofa kulit, memegang pisau buah dan perlahan mengupas sebuah apel dalam satu strip panjang, tipis dan rata. Ketenangannya sangat kontras dengan kegelisahan Bima. Suaminya mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melirik jam, lalu berpura-pura mengambil koran, tetapi matanya terus melirik ke sana kemari dengan gugup. Keringat membasahi dahinya, meskipun AC diatur pada suhu rendah. Dia takut. Larasati tahu itu, tetapi ketakutannya bukan untuk keselamatan adiknya. Itu adalah ketakutan bahwa kejahatannya akan gagal, atau lebih buruk lagi, bahwa hati nuraninya yang lemah sedang menggerogotinya. Bu Wati sudah naik ke kamarnya untuk beristirahat, meninggalkan mereka berdua dalam suasana canggung ini. Larasati menggigit sepotong apel. Rasa manis dan renyahnya meleleh di mulutnya, tetapi terasa pahit di tenggorokannya. Mas Bima, kata Larasati lembut, memecah ketegangan. Kenapa kamu terlihat begitu cemas? Sinta kan pengemudi yang baik, dan mobil baru itu sangat canggih, penuh fitur keselamatan. Kamu khawatir sampai pucat begitu. Bima terlonjak seolah pencuri yang tertangkap basah. Dia berbalik menghadap Larasati, matanya berkilat panik sejenak sebelum dia cepat-cepat menutupinya dengan senyum kaku yang dipaksakan. Oh, aku hanya sedikit khawatir. Jalanan ke atas gunung banyak tikungan tajam, dan anak itu suka ngebut, apalagi pergi dengan pacarnya itu, aku cuma tidak tenang saja. Larasati menatap dalam-dalam matanya, berpikir dalam hati, apakah dia khawatir tentang Sinta, atau dia berdoa agar mobil itu terjun ke jurang dengan aku di dalamnya? Waktu terus berjalan, detik demi detik. Detak ritmis jam dinding terdengar seperti palu yang memaku peti mati. 1 jam, 2 jam berlalu. Keheningan di rumah semakin pekat, menekan dada mereka seperti timah. Bima tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan palsunya. Dia melemparkan koran ke meja, tangannya gemetar saat meraih ponselnya, berniat menelepon, lalu berhenti. Dia melakukan ini berulang kali. Dia takut. Takut tidak ada yang akan menjawab atau takut mendengar berita yang berada di luar skenario sempurnanya. Tiba-tiba, telepon Bima berdering, merobek keheningan dan membuat mereka berdua terlonjak. Bima melihat ke layar, nomor tak dikenal. Tangannya bergetar begitu hebat hingga dia hampir menjatuhkan ponselnya di lantai marmer. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu menekan tombol jawab. Suaranya tercekat karena tegang. Halo? Ya, ini saya. Larasati duduk diam, menahan napas, memperhatikan setiap perubahan ekspresi suaminya dari kebingungan menjadi syok dan akhirnya menjadi teror luar biasa yang menguras semua warna dari wajahnya. Ponsel di tangan Bima jatuh ke lantai dengan bunyi klak yang kering. Dia terhuyung mundur, kakinya lemas, dan dia ambruk ke lantai yang dingin. Mulutnya ternganga, bibirnya yang keunguan gemetar, tidak bisa membentuk kata-kata. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena duka, tetapi karena kehancuran rencananya. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa, Sinta? Kenapa harus Sinta? Jeritan pilunya menggema di seluruh rumah, terdengar seperti lolongan hewan yang terluka parah, penuh keputusasaan dan rasa sakit. Bu Wati, mendengar suara aneh dari atas, bergegas turun. Melihat putranya di lantai, dia terkejut dan berlari menghampirinya. Bima, ada apa, nak, kenapa kamu? Larasati segera berlari mendekat, memainkan perannya sebagai istri yang peduli. Dia memegang bahu Bima tetapi berbisik di telinganya. Suaranya sedingin es, setiap kata adalah pisau yang mengiris jantungnya yang berdarah. Apa katamu, Mas? Seharusnya siapa? Katakan padaku. Yang seharusnya mati. Adalah aku, kan? Bima mendongak, menatap Larasati dengan mata merah. Dalam tatapannya ada ketakutan yang luar biasa, seolah-olah melihat iblis muncul di siang bolong. Dia membuka mulutnya, berniat mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Hanya suara serak tak berarti yang keluar. Tepat saat itu, Bu Wati menyambar telepon dari lantai, menempelkannya ke telinga, lalu menjerit melengking sebelum pingsan.
Hukuman nurani bagi keluarga mereka baru saja dimulai. Ambulans meraung, sirenenya membelah kabut tebal di jalur pegunungan, membawa kami ke lokasi kecelakaan di bawah turunan curam. Larasati duduk di kursi penumpang depan, tangannya mencengkeram dashboard dengan erat, matanya menatap lurus ke depan. Sementara itu, Bima duduk di belakang, gemetar seperti daun kering, menggumamkan kalimat-kalimat tak jelas. Udara di dalam kendaraan terasa pekat dengan bau disinfektan dan aroma kematian, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bau tajam karet terbakar dan bensin yang naik dari dasar jurang. Patroli jalan raya telah memblokir lokasi kejadian. Garis polisi kuning berkibar ditiup angin sore yang dingin, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ketika kami keluar dari mobil, pemandangan yang menyambut Larasati adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan, meskipun ia sudah mempersiapkan diri. SUV putih mutiara seharga 3 miliar, kebanggaan Larasati dan senjata pembunuhan suaminya, sekarang hanyalah tumpukan besi tua yang remuk di dasar jurang sedalam hampir 100 meter. Asap hitam masih mengepul dari kompartemen mesin, bercampur dengan kabut gunung membentuk wujud seperti hantu. Melihat pemandangan itu, semua kekuatan seolah meninggalkan kaki Bima. Dia ambruk di pinggir jalan, memuntahkan campuran cairan hijau dan kuning. Tubuhnya bergetar hebat seperti orang yang sedang terserang malaria parah. Seorang petugas patroli jalan raya dengan wajah yang terbakar matahari mendekati kami sambil memegang buku catatan. Suaranya berat dan sedih, tetapi profesional. Bapak, Ibu, keluarga pemilik kendaraan, kami turut berduka cita atas kehilangan Anda. Dari investigasi awal kami di lokasi dan bekas ban, mobil mengalami remblong total saat menuruni tanjakan curam dengan kecepatan tinggi, menyebabkannya kehilangan kendali dan langsung masuk ke jurang. 2 penumpang di dalam kendaraan kemungkinan besar tidak selamat. Kondisi jenazah tidak utuh karena benturan parah dan kebakaran setelahnya. Kata-kata remblong menghantam Bima seperti sambaran petir, membuatnya meringkuk, wajahnya pucat pasi. Dia tahu lebih baik dari siapapun mengapa rem mobil itu gagal. Dia tahu persis nyawa siapa yang telah direnggut oleh setiap potongan yang dibuatnya tadi malam. Bukan mantan istri yang ia benci, tetapi adik perempuan yang paling ia sayangi. Larasati berdiri di sampingnya, angin gunung menerbangkan rambutnya yang acak-acakan. Dia menyibakkannya ke belakang, menyembunyikan tatapan dingin yang digunakannya untuk mengamati ekspresi ketakutan suaminya. Larasati berkata lirih, suaranya bergetar dengan keterkejutan dan duka yang dibuat-buat. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Mobil kami baru diservis kemarin. Bagaimana bisa remnya blong? Apakah itu kesalahan mekanis? Pertanyaan Larasati seperti menuangkan garam ke luka Bima yang menganga. Dia berbalik menatapnya, matanya memohon agar dia berhenti bicara. Tapi bagaimana Larasati bisa berhenti? Saat ini, dia harus membiarkannya merasakan ketidakberdayaan terdalam saat dia menyaksikan hasil dari perbuatannya sendiri. Petugas itu menatap Larasati dengan simpatik, menggelengkan kepala dan mendesah. Kami akan menyelidiki aspek teknisnya lebih lanjut, Bu, tetapi lokasi kejadian tidak menunjukkan tanda-tanda pengereman sama sekali sebelum mobil itu masuk jurang. Mohon izinkan kami mengantar Anda berdua ke kamar jenazah RSUD untuk identifikasi, meskipun mungkin akan sedikit sulit. Bima harus ditopang oleh 2 petugas untuk berdiri. Dia menyeret kakinya dengan berat menuju mobil polisi, kepalanya tertunduk seperti seorang pendosa yang berjalan ke tiang gantungan. Larasati mengikuti di belakang, memandangi punggung lebar yang pernah menjadi sandaran kokohnya, kini bergetar hebat. Larasati tidak merasa kasihan, hanya kesedihan atas nasib manusia. Keserakahan telah mengubah manusia menjadi iblis, dan sekarang iblis itu berbalik melahap apa yang paling dicintainya. Jalan menuju kamar jenazah terasa tak berujung. Awan gelap menggantung di atas, menandakan badai yang akan datang. Bukan hanya badai alam, tetapi badai yang akan menelan seluruh keluarga suaminya dalam kubangan dosa. Kamar jenazah RSUD terasa dingin hingga menusuk tulang. Bau tajam bahan kimia menyengat hidung, membuat perut Larasati mual. Lampu neon putih pucat menerangi deretan meja baja tahan karat yang dingin di mana 2 jasad terbaring diam dan sunyi di bawah kain putih bersih. Bima berdiri membeku di ambang pintu, tangannya mencengkeram kusen pintu baja dengan erat seolah-olah untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Napasnya terengah-engah seperti orang yang tenggelam. Dia takut ketakutan manusia yang paling purba ketika dihadapkan pada kematian, dan terlebih lagi ketika berhadapan dengan korbannya sendiri. Seorang dokter forensik tua dengan kacamata tebal mendekati salah satu meja. Suaranya terdengar berat dalam keheningan. Keluarga bisa mengidentifikasi almarhum sekarang. Karena kecelakaan dan kebakaran yang parah, kondisi jenazah rusak parah. Kami sudah mencoba melakukan beberapa rekonstruksi, tapi mohon persiapkan diri Anda. Perlahan,
Ia mengangkat kain putih itu, memperlihatkan wajah yang hangus dan tak berbentuk yang dulunya adalah Sinta. Yang tersisa untuk dikenali hanyalah sebuah kalung emas dengan liontin yang Bima berikan untuk ulang tahunnya tahun lalu, masih berkilau mengejek di atas kulit yang gosong. Melihat kalung itu, Bima menjerit pilu. Dia menerjang maju, memeluk tubuh adiknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Sinta, adikku, bagaimana ini bisa terjadi? Ini salahku. Aku yang menyakitimu, aku yang membunuhmu. Dia terisak tak terkendali, membenturkan kepalanya keras ke tepi meja baja tahan karat. Raungannya menggema di ruangan dingin itu, membuat semua orang yang hadir berpaling karena kasihan. Tapi dalam tangisannya, Larasati tahu ada lebih sedikit penyesalan atas kehilangan adiknya daripada ketakutan akan dosa besarnya sendiri. Dia menangis untuk dirinya sendiri, untuk rencana sempurnanya yang telah hancur. Memanfaatkan momen ketika semua orang terfokus pada penderitaan Bima, Larasati perlahan mendekat, meletakkan tangan di bahu suaminya seolah-olah untuk menghiburnya. Dia berbisik di telinganya, suara yang hanya bisa didengarnya. Suaranya selembut napas, tetapi membawa beban 1000 ton. Mas Bima, kenapa kamu menangis begitu keras? Bukankah ini yang kamu inginkan? Agar rem mobilnya blong? Untung saja aku sakit perut hari ini, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu seperti yang direncanakan. Kalau tidak, orang yang terbaring di sana, jasad hangus itu, adalah aku. Tidakkah kamu pikir ini beruntung, Mas? Tangisan Bima berhenti seketika, seolah-olah dia sedang dicekik. Dia menoleh, menatap Larasati dengan mata lebar dan ketakutan, pupil matanya membesar karena ngeri. Pada saat itu, dia tidak melihat Larasati sebagai istrinya, tetapi sebagai iblis tersenyum dari neraka. Dia terhuyung mundur, kakinya lemas, hampir jatuh, mulutnya ternganga. Kamu. Dia mulai menyadari kebetulan ini bukanlah kebetulan, dan istri yang dianggapnya bodoh mungkin tahu segalanya. Tepat saat itu, seorang petugas kamar jenazah membawa sebuah kantong berisi barang-barang pribadi yang ditemukan di lokasi kejadian. Tas bermerek Sinta sebagian terbakar. Di dalamnya ada lipstik yang meleleh, bedak yang pecah, dan secari kertas kusut hasil USG. Larasati segera membungkuk untuk mengambil kertas itu, berpura-pura tidak sengaja menjatuhkannya tepat di depan Bu Wati, yang baru saja siuman dan sedang dibantu masuk. Film USG hitam putih itu menunjukkan bentuk janin kecil. Di bagian bawah, tertulis dengan jelas, usia kehamilan, 8 minggu. Melihat film itu, mata Bu Wati melebar. Dia menerjang maju, menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Sinta. Sinta hamil? Larasati menutup mulutnya, berseru dengan ekspresi kaget dan sedih. Oh, Sinta hamil? Kenapa dia tidak bilang apa-apa? Jadi, ada 2 nyawa yang hilang. Kasihan sekali adik iparku. Kata-kata Larasati seperti tusukan pisau terakhir ke jantung Bu Wati. Dia mencengkram film USG itu dengan erat, menjerit, lalu ambruk ke lantai yang dingin dalam keadaan pingsan total. Bima berdiri di sana menatap ibunya yang tidak sadar, pada tubuh adiknya, pada film USG itu. Seluruh dunianya telah hancur berkeping-keping. Dia telah membunuh adiknya dan juga keponakannya yang tidak pernah punya kesempatan untuk melihat dunia. Ruang tim investigasi di Polres terasa sempit dan pengap dengan bau asap rokok. Sebuah kipas angin tua di langit-langit berputar perlahan, mengeluarkan suara berderit ritmis, seolah menghitung mundur waktu menuju vonis. Larasati dan Bima duduk berhadapan dengan seorang penyidik senior, seorang pria dengan rambut beruban dan mata tajam yang seolah bisa melihat menembus dirimu. Bima duduk gemetar di kursinya, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat membasahi tubuhnya, meskipun sudah sore dan mulai sejuk. Dia tidak berani mengangkat wajahnya, hanya menatap meja kayu yang ternoda kopi. Penyidik itu mengetukkan penanya di atas meja. Suara kering itu membuat Bima tersentak. Dengan suara rendah namun berwibawa, dia berkata, "Bapak, Ibu, tolong jelaskan kejadian pagi ini. Mengapa korban mengendarai mobil Anda? Dan sebelum dia pergi, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa pada kendaraan itu?" Bima tergagap, bibirnya gemetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tenggorokannya terasa seperti disumpal kapas. Dia takut. Takut satu kata yang salah akan mengungkap kebenaran yang disembunyikannya. Melihat suaminya diam, Larasati angkat bicara, suaranya bergetar, matanya berlinang air mata. Dia memainkan perannya sebagai kakak ipar yang berduka. "Pak Polisi, pagi ini adik ipar saya datang ke rumah kami. Dia sangat suka mobil baru saya, jadi dia memaksa meminjamnya untuk pergi berlibur dengan pacarnya. Awalnya, saya tidak mau meminjamkannya, Pak, karena mobilnya baru dan saya belum terbiasa. Saya takut dia tidak aman." Larasati berhenti, menyeka matanya dengan sapu tangan,
melirik Bima yang gemetar di sampingnya. Tapi suami saya, Mas Bima, merasa kasihan pada adiknya, lanjut Larasati, suaranya mengandung tuduhan yang dalam dan halus. Dia menuduh saya sebagai kakak ipar yang picik. Dia bilang, cuma mobil saja, jangan pelit begitu. Dialah yang menekan saya untuk memberikan kuncinya, Saya hanya melakukan apa yang suami saya katakan, jadi saya berikan padanya. Seandainya saja saya bersikeras menolak, mungkin ini tidak akan terjadi. Ini semua salah saya, Pak, karena saya lemah. Larasati terisak, membenamkan wajahnya di meja, bahunya bergetar. Kata-katanya terdengar seperti menyalahkan diri sendiri, tetapi perlahan-lahan mengencangkan jerat di leher Bima. Dia dengan cerdik telah mengalihkan tanggung jawab memberikan mobil itu kepada suaminya, mengubahnya menjadi orang yang secara langsung mengirim adiknya menuju kematian. Penyidik senior itu menyipitkan matanya, pandangannya beralih dari Larasati ke Bima dengan curiga. Dia bertanya kepada Bima, suaranya lebih tegas. Pak Bima, apakah yang dikatakan istri Anda benar? Apakah Anda yang menyuruh istri Anda memberikan mobil itu kepada korban? Bima mengangkat wajahnya yang pucat pasi, matanya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Dia ingin menyangkalnya, mengatakan tidak. Tapi kata-kata Larasati adalah kebenaran. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia telah memaksa istrinya demi harga dirinya dan untuk menutupi kejahatannya. Dia mengangguk lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, Pak, saya yang menyuruhnya. Apakah Anda tahu kondisi mobil saat itu? Itu mobil baru. Mengapa remnya bisa blong? Desak penyidik itu, tatapannya seperti bor yang menembus jiwa Bima. Bima gemetar, keringat menetes di pipinya. Dia tergagap, saya tidak tahu, itu mobil baru. Mungkin cacat teknis, cacat pabrik, mana saya tahu. Kegugupan dan ketakutannya yang berlebihan tidak luput dari mata petugas berpengalaman itu. Setelah mendengar penjelasan Larasati tentang penyerahan kunci, penyidik senior itu mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada wajah pucat Bima. Dia membalik halaman dalam berkas kasus, suaranya berat. Mengenai mobil itu, saya ingin mengkonfirmasi lagi. Menurut laporan awal, ini adalah kendaraan yang baru dibeli dan baru diservis. Selama penggunaan terakhir Anda, apakah salah satu dari Anda melihat tanda-tanda abnormal seperti suara aneh, perasaan aneh pada pedal rem, atau hal lain? Pertanyaan ini seperti perangkap tak terlihat. Bima dengan cepat menggelengkan kepalanya, keringat di dahinya semakin deras. Tidak, Pak, tidak ada sama sekali. Mobilnya baru. Saya mengendarainya dan rasanya sangat mulus. Tidak ada masalah. Saya yakin ini hanya kegagalan mekanis yang tiba-tiba. Dia berusaha keras menekankan kesempurnaan mobil itu, untuk mengalihkan kesalahan kepada pabrikan dan menutupi kejahatannya. Larasati, yang duduk di sampingnya, memeras sapu tangan yang basah oleh air mata, tetapi hatinya luar biasa tenang. Dia tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk menanamkan kecurigaan, untuk mengubah ketakutan Bima menjadi kenyataan. Perlahan, Larasati mengangkat wajahnya, matanya yang memerah menatap lurus ke arah petugas itu. Suaranya goyah tetapi jelas. Pak Polisi, suami saya bilang begitu, tapi menurut saya tidak, Pak. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pulang kerja dan memarkir mobil di garasi, saya mendengar suara klik yang aneh dari bawah mobil. Bima segera berbalik ke arah Larasati, matanya melotot seolah ingin menelannya bulat-bulat. Dia hendak membuka mulut untuk menyela, tetapi Larasati lebih cepat. Waktu itu, saya mau bilang pada Mas Bima untuk membantu saya memeriksanya, lanjut Larasati, suaranya penuh penyesalan dan kepolosan, tapi saya sangat lelah, saya lupa. Pagi ini, saya berencana mengingatkannya, tapi dia begitu terburu-buru menekan saya untuk memberikan kunci kepada Sinta, saya tidak sempat mengatakan apa-apa. Mungkinkah suara aneh itu pertanda buruk, Pak? Penyidik itu menyipitkan matanya, pena di tangannya berhenti. Dia menatap Bima dengan tajam. Suara aneh di bawah mobil. Pak Bima, istri Anda menyebutkan ini. Anda yang selalu memeriksa mobil. Mengapa Anda tidak menemukannya? Leher Bima terasa kaku, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Dia tergagap, tangannya gelisah. Saya yakin istri saya salah dengar, tidak ada suara apa-apa. Jangan bicara omong kosong dan membingungkan Pak Polisi. Dia mencoba menyangkal, tetapi kepanikannya yang berlebihan hanya membuat segalanya lebih mencurigakan. Larasati menundukkan kepalanya, berpura-pura takut dengan kemarahan suaminya, berbisik pelan, aku mendengarnya dengan jelas, Mas. Itu suara klik logam beradu logam. Sangat menakutkan. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan memaksamu untuk memeriksanya lagi. Aku tidak akan pernah memberikan mobil itu kepada Sinta. Ini semua salahku karena lalai. Penyidik itu tidak berkata apa-apa lagi.
Dia perlahan membuat catatan di buku catatannya, tetapi cara dia mengetukkan penanya menunjukkan bahwa dia mulai menghubungkan titik-titik. Sebuah mobil baru yang diservis tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Suami bersikeras memberikan mobil itu kepada adiknya sementara istri mendengar suara itu tetapi diabaikan. Detail-detail ini ketika disatukan melukiskan gambaran yang sangat tidak menguntungkan bagi Bima. Meninggalkan kantor polisi, langit sudah gelap. Lampu jalan yang redup melemparkan bayangan Bima yang panjang dan kurus. Dia berjalan di depan, langkahnya berat seolah-olah dibebani batu. Dia sesekali melirik ke belakang ke arah Larasati, tatapannya penuh kebencian dan kecurigaan. Rumah besar itu terbenam dalam kegelapan. Duka menyelimuti setiap sudut begitu berat hingga menyesakkan. Setelah mengantar Bu Wati yang menangis ke kamarnya, Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Larasati. Dia langsung masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu dari dalam. Dari luar, Larasati mendengar denting botol minuman keras, suara tutup botol yang diputar, dan kemudian suara menenggak. Dia minum untuk menenggelamkan ketakutannya, untuk lari dari kenyataan pahit yang telah diciptakannya. Larasati kembali ke kamar tidur utama. Ruangan yang pernah menjadi sarang cinta yang hangat itu kini terasa sedingin kuburan. Larasati tidak menyalakan lampu, duduk memeluk lututnya di tempat tidur besar, kegelapan mengancam akan menelannya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, tidak hanya untuknya, tetapi untuk seluruh keluarga ini. Suara isak tangis ibu mertuanya terdengar samar dari kamar sebelah, diselingi dengan suara teriakan frustrasi Bima dan barang-barang yang dilempar dari lantai bawah, menciptakan simfoni penderitaan. Larasati mengangkat ponselnya. Cahaya biru dari layar terpantul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sudah waktunya baginya untuk mempersiapkan pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Larasati menekan nomor ayahnya. Di seberang sana, telepon dijawab dengan cepat. Suara ayahnya yang dalam, hangat, dan cemas membuat mata Larasati berkaca-kaca. "Laras, ini ayah." "Nak, bagaimana kabarmu?" "Ayah dengar tentang kecelakaan itu. Kamu baik-baik saja, kan?" Tenggorokan Larasati tercekat. Semua kekecewaan dan rasa sakit yang ditahannya seharian seolah runtuh, tetapi dia tahu dia tidak boleh lemah sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaranya setenang mungkin. "Aku baik-baik saja, Yah. Aku tidak apa-apa. Tapi, Yah, ini tidak sesederhana kecelakaan. Bima. Dia berniat membunuhku." Dia memotong kabel remnya, tapi yang mengendarai mobil itu Sinta, adiknya. Hening sejenak di seberang sana. Larasati mendengar desahan marah dan suara kepalan tangan yang memukul meja. "Apa? Bajingan itu berani melakukan itu pada putriku. Ayah datang ke sana sekarang. Ayah akan menghabisinya." Suara ayahnya bergetar karena marah, tetapi Larasati dengan cepat menghentikannya. "Jangan dulu, Yah. Aku punya rencana. Aku butuh bantuan ayah untuk sesuatu yang lebih penting. Tolong hubungi Pak Adnan, pengacara keluarga kita. Aku mau dia segera menyiapkan dokumen untuk membekukan semua aset bersama kami." Setelah menenangkan ayahnya dan memberikan instruksi rinci, Larasati menutup telepon dan melakukan panggilan lain ke pengacaranya. Dalam kegelapan, Larasati bisa mendengar detak jantungnya sendiri, bercampur dengan suara hujan yang mulai turun di jendela. Bima masih mengamuk di ruang kerjanya, melampiaskan amarahnya pada benda-benda mati. Tapi dia tidak tahu bahwa tepat di atas kepalanya, istri yang diremehkannya itu perlahan-lahan mengencangkan jerat di lehernya. Seiring malam berlalu, hujan semakin deras. Angin menderu melalui celah-celah pintu, terdengar seperti ratapan para pelayat. Larasati berbaring, tetapi matanya tetap terbuka lebar, menatap langit-langit. Tangannya mencengkeram ponselnya dengan erat seolah-olah itu adalah satu-satunya tali penyelamatnya. Dia akhirnya membiarkan dirinya memikirkan hari-hari awal pernikahan mereka, tentang janji-janji yang telah dibuat Bima. Janji-janji itu kini hanyalah kepingan kenangan tajam yang hancur berkeping-keping dan mengiris hatinya. Tetapi rasa sakit itu ada di masa lalu. Yang tersisa adalah kewaspadaan yang dingin. Keesokan paginya, Larasati terbangun dan mendapati badai telah berlalu, meninggalkan langit kelabu dan udara lembab. Rumah itu sunyi. Bima kemungkinan besar tertidur di tengah kekacauan ruang kerjanya setelah minum sepanjang malam. Tepat saat Larasati selesai bersiap-siap, ponselnya bergetar. Itu adalah panggilan dari pengacaranya, Pak Adnan. Suaranya cepat dan profesional, langsung ke intinya. "Ibu Larasati, saya sudah meminta orang-orang saya untuk memeriksanya sesuai permintaan Ibu. Situasinya sangat mencurigakan, persis seperti yang Ibu perkirakan. Suami Ibu, Bima, sedang mencoba mentransfer aset dalam jumlah besar dengan cepat." Larasati mencengkeram ponselnya lebih erat, jantungnya berdebar kencang.
Tolong jelaskan secara rinci, Pak Adnan. Apa yang telah dia lakukan? Pak Adnan membolak-balik beberapa kertas, suaranya terdengar gemerisik di speaker. Pagi ini, sistem mencatat perintah transfer besar sekitar 7 miliar dari rekening gabungan Anda ke rekening pribadi Bu Wati, ibu mertua Anda. Selain itu, dia sedang memproses pengalihan sahamnya di perusahaan konstruksinya ke sebuah PT baru. Penandatangannya sebagai perwakilan hukumnya adalah seorang wanita bernama Maya, kabarnya mantan sekretarisnya. Maya. Nama itu terdengar familiar. Itu adalah selingkuhan yang suaranya didengar Larasati melalui kamera dashboard malam itu. Dia tidak hanya ingin membunuhnya demi warisan, dia ingin menguras semua yang mereka miliki untuk memanjakan selingkuhannya dan ibunya. Keserakahan dan ketidakmaluannya jauh di luar imajinasi Larasati. Larasati mengambil napas dalam-dalam, suaranya menjadi tegas. Pak Adnan, segera ajukan permohonan ke pengadilan. Minta perintah penahanan sementara darurat untuk membekukan semua aset bersama kami dengan alasan sengketa perkawinan dan dugaan penggelapan aset. Lakukan sekarang. Jangan biarkan dia mentransfer 1 rupiah pun lagi. Saya mengerti, Bu. Saya akan segera mengerjakannya. Mengenai bukti perselingkuhannya dan rencana pembunuhan. Apa yang Ibu miliki? Tanya Pak Adnan. Larasati melirik brankas kecil di sudut ruangan tempat dia menyimpan flash disk berisi rekaman kamera dashboard. Dia telah dengan hati-hati membuat 3 salinan. 1 dikirim ke email rahasia, 1 diberikan kepada ayahnya, dan yang asli ada padanya. Ini adalah kartu asnya dan surat kematian Bima. Saya punya bukti yang cukup, Pak Adnan. Anda urus saja asetnya. Saya akan mengungkapkan bukti ini pada saat yang paling tepat. Saat dia pikir dia aman, jawab Larasati dengan tegas sebelum menutup telepon. Larasati berjalan ke jendela, memandang ke halaman tempat mobil Bima diparkir. Dia masih mengira Larasati adalah wanita bodoh yang hanya bisa menangis dan bergantung pada orang lain. Dia tidak tahu bahwa saat dia tenggelam dalam alkohol dan ketakutan, Larasati perlahan-lahan telah memasang perangkap, memblokir setiap jalan keluarnya. Perasaan dikhianati oleh orang yang tidur di sampingnya bukan hanya menyakitkan. Itu adalah penghinaan terhadap martabatnya. Dia telah menggunakan uangnya, keringat dan air mata orang tuanya untuk mendukung seorang selingkuhan dan merencanakan kejahatan terhadapnya. Gelombang mual naik ke tenggorokannya, tetapi dia menelannya kembali. Untuk menghindari kecurigaan dari Bima dan Bu Wati, Larasati membuat alasan untuk pergi keluar membeli perlengkapan untuk tahlilan Sinta. Dia naik taksi ke sebuah kafe tersembunyi di gang kecil puluhan kilometer dari rumah mereka. Disinilah Larasati telah mengatur untuk bertemu dengan ayahnya, satu-satunya pria di dunia yang mencintainya tanpa syarat dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Saat melangkah masuk, Larasati melihat ayahnya duduk di sudut. Rambutnya tampak semakin memutih. Setelah semua yang terjadi, matanya yang dalam dan khawatir tertuju pada pintu. Melihat Larasati, ayahnya segera berdiri. Tangannya yang kasar mencengkeram bahu Larasati dengan erat, matanya berkilauan, "Putriku, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal membiarkanmu menikah dengan bajingan itu. Seharusnya ayah melarangnya sejak awal." Larasati memeluk ayahnya, merasakan kehangatan yang familiar dan bau tembakau yang samar di bajunya. Semua kekuatan yang telah dikumpulkannya seolah lenyap. Dia terisak seperti anak kecil. "Ayah, aku sangat takut. Dia ingin membunuhku. Dia sangat jahat, ayah." Ayahnya mengelus punggungnya, tangannya gemetar tetapi penuh kekuatan. SSC, ayah di sini. Ayah tidak akan membiarkannya lolos. Ayah sudah menghubungi beberapa teman lama di kepolisian. Mereka akan diam-diam memantau kasus ini. Adapun asetnya, jangan khawatir. Pak Adnan sangat teliti. Dia tidak akan bisa mengambil 1 sen pun darimu. Setelah menangis sepuasnya, Larasati menyeka air matanya, duduk di seberang ayahnya, dan kembali tenang untuk membahas langkah selanjutnya. "Yah, sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartu kita. Tahlilan Sinta akan segera diadakan. Itu akan menjadi saat di mana keluarganya paling berkumpul dan paling rentan. Aku butuh bantuan ayah untuk 1 hal." Larasati merendahkan suaranya, membisikkan rencananya ke telinga ayahnya. Setelah mendengarkan, mata ayahnya bersinar dengan tekad. Dia mengangguk dengan tegas. "Baiklah, Nak, lakukan sesuai keinginanmu. Ayah akan mempersiapkan segalanya dari luar untuk mendukungmu, tetapi kamu harus berjanji pada ayah jaga keselamatanmu. Jika ada bahaya, langsung lari ke ayah. Dengar?" Iya. Aku akan hati-hati." Larasati meremas tangan ayahnya yang kasar, bersyukur masih memilikinya di tengah badai ini. Cinta ayahnya adalah mercusuar yang membimbingnya,
menjaganya agar tidak tersesat dalam dendam dan keputusasaan. Pertemuan itu singkat, tetapi memberi Larasati kekuatan yang luar biasa. Dia mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya dan melangkah keluar dari kafe. Langit masih mendung, tetapi di dalam hatinya, jalannya sudah jelas. Ketika dia tiba di rumah, suasana duka semakin intensif. Sebuah tenda untuk tahlilan sedang didirikan di halaman depan. Suara lantunan ayat suci yang syahdu mulai terdengar. Bima duduk termenung di ruang tamu, janggut tipis mulai tumbuh, matanya gelap seperti panda. Melihat Larasati kembali, dia hanya meliriknya sebentar sebelum menunduk lagi tanpa sepatah kata pun. Apa yang dia takuti? Bahwa arwah adiknya akan datang menuntut keadilan, atau bahwa hukum akan segera datang menjemputnya? Rumah duka di sebuah kota terbenam dalam warna putih yang menyedihkan, begitu dingin hingga membuat kulit merinding. Meskipun di luar sedang pertengahan musim panas yang terik, karangan bunga krisan putih berjejer di pintu masuk, aromanya yang tajam bercampur dengan bau dupa yang terbakar menciptakan suasana yang menyesakan. Bima memutuskan untuk mengadakan upacara pemakaman Sinta di sini, bukan di kampung halaman mereka. Dia bilang dia ingin adiknya pergi dengan damai di tempat yang paling megah. Tapi Larasati tahu dia mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya dan menggunakan keramaian untuk menutupi ketakutan yang menggerogotinya. Banyak pelayat yang hadir, sebagian besar adalah rekan bisnis dan karyawan dari perusahaan Bima. Mereka berjalan dalam diam, berbicara dengan hati-hati, tetapi mata semua orang menyimpan rasa ingin tahu tentang kematian mendadak adik ipar muda itu. Larasati berdiri di samping peti mati. Wajahnya pucat dan tanpa riasan, menunjukkan kekurusan karena berhari-hari tidak bisa tidur. Dia menundukkan kepalanya, menyalami setiap kelompok pelayat, air mata mengalir secara alami tanpa perlu berpura-pura. Dia menangis untuk singkatnya hidup manusia, untuk kekejaman hati manusia, dan untuk nasib tragisnya sendiri. Bima berdiri di samping Larasati, setelan hitam mahalnya menonjolkan wajahnya yang pucat. Dia terus-menerus menyesuaikan dasinya, menyeka keringat dari dahinya. Matanya gelisah, melirik ke sana kemari seolah takut seseorang akan tiba-tiba muncul dan mengungkap kejahatannya. Ketegangannya begitu terasa, membuat mereka yang peka merasa ada sesuatu yang salah. Tepat saat upacara akan dimulai, jeritan memilukan dari pintu depan memecah kesakralan palsu itu. Bu Wati, ibu mertua Larasati, muncul dengan gaun katun coklat lusuh, rambutnya acak-acakan, ditopang oleh dua kerabat. Dia terhuyung-huyung masuk seperti orang linglung, memukul-mukul dadanya, mulutnya meratap-ratap nama putrinya. Sinta, anakku, kenapa kamu tinggalkan ibumu? Yang tua mengubur yang muda. Apa Tuhan tidak punya mata? Anakku meninggal dengan begitu tragis, anakku. Tangisan Bu Wati seperti bor yang menembus jiwa Bima, membuatnya terlonjak. Wajahnya semakin pucat. Dia bergegas menopang ibunya, mencoba menenangkannya untuk menghindari perhatian. Tapi kepanikannya jelas terlihat. Bu, tenang Bu. Ada banyak orang di sini. Jangan teriak-teriak. Tapi Bu Wati sudah di luar kendali. Rasa sakit kehilangan anak, ditambah dengan kecurigaan yang tumbuh dari film USG itu, telah mengubahnya menjadi wanita yang kalap. Dia melepaskan diri dari genggaman Bima, menerjang ke arah peti mati, dan membenturkan kepalanya ke tutup kayu, berteriak, siapa yang membunuh anakku? Anakku sehat. Mobilnya baru. Bagaimana bisa dia meninggal seperti ini? Pasti ada yang mencelakainya. Ya Tuhan! Ratapan Bu Wati membuat seluruh ruangan gempar. Bisik-bisik mulai menyebar. Larasati memperhatikan beberapa petugas polisi berpakaian preman berdiri di antara kerumunan, mata mereka dengan hati-hati mengawasi setiap gerak-gerik keluarga mereka. Bima juga memperhatikan mereka. Dia sangat takut ibunya akan mengatakan sesuatu yang salah dalam keadaan emosional, jadi dia memeluknya lebih erat, keringat bercucuran di wajahnya. Dia menoleh ke Larasati, matanya merah karena ancaman, berbisik melalui gigi terkatup, kamu diam saja di situ. Bawa dia ke dalam untuk istirahat. Apa kamu mau dia merusak pemakaman ini? Larasati perlahan mendekat, tertawa dalam hati. Semakin takut dia, semakin Larasati harus membiarkan drama ini berjalan. Perlahan, Larasati meletakkan tangannya di bahu Bu Wati, suaranya bergetar, tetapi cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Bu, tolong sabar, biarkan Sinta pergi dengan tenang. Kalau ibu menangis seperti ini, bagaimana dia bisa istirahat? Kecelakaan mobil ini adalah tragedi. Tidak ada yang menginginkannya. Tolong jangan berpikir yang tidak-tidak dan membuat diri ibu sakit. Kata-kata Larasati seperti menyiram bensin ke api. Bu Wati langsung berbalik, matanya yang bengkak dan merah menatap tajam ke arah Larasati. Di matanya, Larasati tidak melihat cinta, tetapi kebencian yang membara. Dia butuh pelampiasan, seseorang untuk disalahkan atas kematian putrinya.
Dan Larasati, menantu yang tidak pernah disukainya, adalah target yang sempurna. Tiba-tiba, Bu Wati melepaskan diri dari Bima, menerjang Larasati dengan kecepatan hewan yang terluka. Sebelum Larasati sempat bereaksi, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kirinya, perih dan panas. Kekuatan wanita yang terbiasa bekerja keras itu begitu kuat hingga membuat Larasati terhuyung mundur, jatuh ke lantai keramik yang dingin di depan ratusan pasang mata. "Kamu!" Bu Wati menunjuk jari gemetar ke wajah Larasati, suaranya melengking penuh dendam. "Dasar ular! Kamu pembunuh! Kamu tahu ada yang salah dengan mobil itu. Jadi, kamu sengaja memberikannya kepada putriku, kan? Kamu ingin membunuhnya, membunuh seluruh keluargaku. Itulah sebabnya kamu memberinya mobil yang rusak. Kembalikan putriku. Kembalikan cucuku." Seluruh ruangan tertegun. Semua mata tertuju pada Larasati. Beberapa simpatik, beberapa mengejek, tetapi sebagian besar curiga. Seorang ibu yang berduka menuduh menantunya melakukan pembunuhan adalah tuduhan yang terlalu serius untuk diabaikan. Larasati memegangi pipinya yang perih. Air mata mengalir, bukan karena sakit fisik, tetapi karena dia sedang memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Dia mengangkat wajahnya, menatap Bu Wati dengan mata berkaca-kaca, suaranya bergetar karena malu tetapi jelas. "Bu, kenapa ibu bicara seperti itu? Ibu memfitnah saya, mobilnya baru. Saya baru beli seharga 3 miliar. Baru diservis kemarin. Bagaimana bisa rusak?" Dia berhenti, lalu menoleh ke Bima, yang berdiri membeku seperti patung kayu. Tatapannya menembus jiwa gelapnya, memaksanya untuk menghadapi kenyataan. "Mas Bima sendiri yang menyuruh saya memberikan kunci kepada Sinta. Saya bilang saya mau pakai mobil lain, tapi Mas Bima bersikeras. Mas Bima, tolong katakan sesuatu. Jelaskan pada ibumu. Kalau tidak, dia akan terus berpikir saya sengaja mencelakai adikmu." Kata-kata Larasati seperti percikan air dingin di wajah Bima, menyadarkannya dari keterpakuannya. Dia melihat tatapan curiga beralih dari Larasati kepadanya. Dia melihat beberapa petugas polisi berbisik satu sama lain. Dia tahu jika dia membiarkan Larasati berbicara lebih jauh, atau membiarkan ibunya terus membuat keributan, rahasia mengerikannya akan terungkap di sini. Ketakutan mengalahkan akal sehat. Dia bergegas maju, mencengkeram bahu ibunya dengan kasar, dan menyeretnya ke belakang, tangan besarnya membekap mulut ibunya sendiri dengan erat. "Bu, diam. Apa ibu gila? Itu mobil baru. Mana kita tahu akan rusak? Jangan bicara omong kosong. Ada polisi di sini?" Raung Bima, suaranya tercekat karena panik, wajahnya berubah menjadi topeng yang mengerikan. Tindakan kekerasannya terhadap ibunya sendiri di tengah-tengah pemakaman mengejutkan semua orang. Bu Wati. Mulutnya dibekap oleh putranya sendiri, menatap dengan mata lebar dan putus asa, meronta-ronta sia-sia. Dia tampak sangat menyedihkan. Larasati tetap di lantai, air mata membasahi pipinya, tetapi di dalam hatinya terasa kepuasan yang dingin. Keributan di rumah duka perlahan mereda setelah Bima memerintahkan kerabat untuk membawa Bu Wati ke ruang istirahat di belakang. Namun, suasana curiga dan bisik-bisik tidak hilang. Justru semakin pekat. Para pelayat berkumpul, pandangan mereka tidak lagi pada foto almarhum, tetapi mencuri pandang ke arah Bima, pria yang kini berdiri dengan kepala tertunduk di samping peti mati, tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Tindakannya membungkam ibunya adalah pengakuan tanpa kata atas kejanggalan dan ketakutan yang melahapnya. Larasati dibantu ke sebuah sudut di mana dia duduk di bangku marmer dingin di bawah pohon tua. Beberapa kerabat dari pihak suaminya datang untuk menghiburnya, menunjukkan simpati atas tamparan tidak adil dari ibu mertuanya. Tapi Larasati hanya mengangguk singkat dan meminta waktu untuk menenangkan diri. Ketika semua orang telah pergi, Larasati perlahan mengeluarkan ponsel dengan kartu SIM sekali pakai yang telah disiapkannya dari saku mantelnya. Layar menyala di sudut yang gelap, memantulkan senyum pahit di wajahnya. Sudah waktunya untuk meluncurkan hukuman psikologis berikutnya. Sebuah serangan yang akan memutuskan ikatan terakhir antara ibu dan anak itu. Larasati membuka galeri, memilih foto USG yang diam-diam telah disalinnya dari file di komputer Bima beberapa minggu yang lalu. Itu adalah USG Maya, selingkuhannya. Di sana tertulis dengan jelas, janin laki-laki, usia kehamilan 12 minggu. Dia telah menyembunyikan ini dengan sangat hati-hati, memperlakukan anak di luar nikah itu seperti harta karun sementara mampu begitu kejam pada istrinya sendiri. Larasati melampirkan foto itu ke sebuah pesan dan mengirimkannya ke nomor telepon Bu Wati. Jari-jarinya terbang di atas keyboard, mengetik setiap kata yang tajam. "Lihat baik-baik. Bu Wati. Putra kesayangan ibu butuh uang untuk membesarkan putra sulungnya, jadi putri ibu harus dikorbankan.
80 miliar ditukar 2 nyawa. Anak ibu memang pintar berhitung. Menekan kirim, Larasati melihat pesan itu terkirim. Hatinya merasakan kelegaan, tetapi juga kepahitan yang mendalam. Dia menyimpan ponselnya, menatap langit kelabu, membayangkan reaksi Buwati setelah menerima pesan ini. Dia adalah seorang ibu yang membabi buta memuja putranya. Sepanjang hidupnya, dia berharap mendapatkan seorang cucu laki-laki untuk meneruskan nama keluarga. Tapi sekarang, mengetahui bahwa cucu itu dibeli dengan nyawa putrinya sendiri dan cucu perempuannya yang belum lahir, akankah dia bahagia atau benar-benar hancur? Di dalam aula, musik pemakaman kembali terdengar, tetapi bagi Larasati, itu terdengar seperti genderang perang. Larasati menyesuaikan kain putih di kepalanya, menyeka air matanya, berdiri, dan berjalan perlahan menuju area istirahat tempat Buwati berada. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat kebenaran yang kejam menghancurkan keyakinan buta terakhir ibu mertuanya pada putra kesayangannya. Di ruang istirahat keluarga, Buwati terbaring lemas di sofa, satu tangan di dadanya, napasnya dangkal, wajahnya yang tua dan keriput adalah topeng penderitaan yang luar biasa. Beberapa kerabat perempuan mengelilinginya, memijatnya, mengipasinya, dan memberikan kata-kata penghiburan. Dia berbaring diam, matanya menatap kosong ke langit-langit, air mata diam mengalir dari sudut matanya ke bantal. Tepat saat itu, telepon di saku bajunya bergetar satu dengungan tajam di ruangan yang sunyi. Buwati dengan lemah meraih telepon tuanya, menyipitkan mata tuanya untuk membaca pesan. Larasati bersembunyi di balik pintu yang sedikit terbuka, menahan napas, mengamati setiap perubahan di wajahnya. Awalnya kebingungan saat melihat gambar USG yang tidak dikenal. Dia menjauhkan ponsel, lalu mendekatkannya, mencoba membaca setiap baris dengan cermat. Dan ketika dia membaca pesan di bawahnya, pupil matanya menyempit. Tangannya mulai bergetar hebat seolah-olah tersengat listrik. Putra sulung, uang, pengorbanan. Kata-kata itu menari di depan matanya, menghubungkan semua peristiwa aneh di masa lalu. Dia ingat bagaimana Bima mengeluh tentang keuangan perusahaan belakangan ini. Ingat tatapan cemas putranya setiap kali dia menerima panggilan telepon aneh. Ingat antusiasme Bima yang berlebihan ketika dia mendesak istrinya untuk memberikan mobil itu kepada adiknya. Dan di atas segalanya, dia ingat film USG di dompet Sinta yang terbakar. 2 anak, satu mati bersama ibunya di dasar jurang, yang lain tumbuh di rahim wanita lain, dipelihara dengan darah dan daging putrinya sendiri. Bajingan. Buwati melompat dari sofa seolah-olah dipasangi pegas. Ponselnya jatuh ke lantai, baterainya terlepas. Dia mencengkeram kepalanya, menjerit kesakitan seperti hewan yang terluka, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dia mengerti segalanya. Putra yang dipujanya, putra yang selalu dipujinya sebagai anak yang berbakti dan pintar, adalah iblis. Demi uang, demi seorang penerus dari seorang selingkuhan, dia telah mengorbankan adiknya sendiri. Larasati melihat kehancuran total di mata Buwati. Benteng keyakinan terkuat dalam hidupnya telah hancur menjadi debu. Dia tidak lagi menangis. Matanya kosong, tetapi menyimpan kebencian yang menakutkan. Dia menatap ke angkasa, mulutnya menggumamkan kutukan tanpa suara. Larasati perlahan mundur dari pintu, jantungnya berdebar dengan campuran kegembiraan dan kepuasan. Benih kecurigaan yang telah ditanamnya kini telah tumbuh menjadi pohon beracun, akarnya kini tertanam kuat dalam ikatan darah yang tampaknya tak terpatahkan. Di luar, Bima masih sibuk menyambut tamu, memainkan perannya sebagai saudara yang berduka. Dia tidak tahu bahwa di ruangan kecil itu, ibu yang selalu membelanya tanpa syarat, kini telah menjadi musuh paling berbahayanya. Dia berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya, dan hanya butuh satu hembusan angin lagi untuk membuatnya jatuh, hancur berkeping-keping seperti SUV mahal Larasati. Pemakaman Sinta berakhir dalam kekacauan dan desas-desus. Para pelayat pulang dengan menggelengkan kepala, meninggalkan rumah duka yang diselimuti keheningan yang menakutkan. Bima tidak tinggal di rumah untuk berduka sedetik pun. Begitu tamu terakhir pergi, dia melesat pergi dengan mobilnya seolah-olah dikejar hantu, langsung menuju kantornya. Larasati berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan mobilnya menghilang di balik pepohonan, menghitung mundur waktu menuju kehancurannya. Dia tahu dia pergi ke kantornya untuk menyelesaikan transaksi gelap terakhirnya. Sayangnya baginya, jaring hukum itu luas, tak terlihat, tetapi tak terhindarkan. Semua jalan keluarnya telah diam-diam disegel oleh Larasati dan Pak Adnan. Sekitar 2 jam kemudian, saat Larasati duduk di ruang tamu berpura-pura memeriksa biaya pemakaman, gerbang besi besar dibanting terbuka. Mobil Bima melesat masuk ke halaman, mengerem begitu keras hingga meninggalkan bekas ban hitam di bebatuan. Dia keluar dari mobil, semua keanggunannya yang biasa hilang. Dia acak-acakan, dasinya longgar, matanya merah.
Dia menyerbu masuk ke dalam rumah seperti binatang buas yang terluka. Melihat Larasati duduk di sana, dia melangkah mendekat dan membanting tinjunya ke meja kopi kaca, membuat gelas-gelas di atasnya melompat dan tumpah. Dia meraung, suaranya tercekat karena marah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa rekening perusahaan dibekukan? Kenapa perintah transferku ditolak oleh bank? Permainan apa yang kamu mainkan di belakangku? Larasati berpura-pura kaget, meringkuk di sofa, matanya terbelalak ketakutan saat menatapnya, tangannya yang gemetar mencengkeram dadanya. Dia tergagap. Apa? Apa yang kamu bicarakan, Mas? Aku tidak tahu apa-apa. Aku di rumah seharian mengurus pemakaman Sinta. Kenapa rekeningnya dibekukan? Mungkin itu polisi. Mereka melakukannya untuk investigasi kecelakaan. Jawaban Larasati yang polos namun logis membuat Bima berhenti. Keraguan di matanya goyah, tetapi nalurinya dan keputusasaan karena kehilangan uangnya tidak akan membiarkannya melepaskannya. Dia mendekat, mencengkeram kerah blus Larasati dan menariknya ke atas. Napasnya, yang berbau rokok dan kebencian, mengenai wajahnya. Jangan main-main denganku, desisnya. Pengacara bank bilang ada perintah untuk membekukan aset bersama karena sengketa perkawinan. Selain kamu, siapa lagi? Apa kamu mencoba memotong jalan hidupku? Apa kamu mau aku mati di rumah ini? Dia melempar Larasati kembali dengan kasar. Kepalanya pusing, tetapi dia menahan diri untuk tidak melawan. Dia tahu kamera keamanan di ruang tamu merekam segalanya. Larasati menangis, air mata mengalir di pipinya. Mas Bima, kamu gila. Aku istrimu. Apa untungnya aku melakukan itu? Kamu tidak memikirkan Sinta yang baru saja meninggal. Kamu hanya peduli pada uang. Aku bilang aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Perlawanan lemah Larasati hanya membuatnya semakin marah. Dia hendak mengangkat tangannya untuk menamparnya, tetapi sebuah teriakan dari puncak tangga menghentikannya. Berhenti, apa kau mau membunuhnya untuk membungkamnya? Seperti yang kau lakukan pada adikmu? Bu Wati berdiri di sana, tangannya mencengkeram pegangan tangga, tubuhnya gemetar. Dia menatap putranya dengan tatapan aneh dan jijik, seolah-olah melihat sampah paling kotor di dunia. Bima melepaskan Larasati, berbalik menghadap ibunya. Kemunculan tiba-tiba dan kata-katanya yang penuh arti mengejutkannya. Kemarahannya berubah menjadi kebingungan. Dia tidak pernah menyangka ibu yang selalu membelanya kini akan berada di pihak Larasati. Lebih penting lagi, ibunya tahu sesuatu. Bu Wati berjalan menghampiri Bima. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya yang kurus dan keriput dan menampar putra kesayangannya dengan keras. Tamparan itu membawa semua kekecewaan, rasa sakit, dan dendam seorang ibu yang menemukan putranya adalah iblis dalam wujud manusia. Bima memegangi wajahnya, menatap ibunya dengan kaget. Bu, ada apa sih? Kenapa ibu memukulku? Aku stres dengan pekerjaan, dan bukannya membantu, ibu malah begini. Tapi Bu Wati tidak membiarkannya selesai. Dia mengeluarkan telepon tuanya, membuka gambar USG yang dikirim Larasati, dan menyodorkannya ke wajah Bima. Suaranya bergetar tetapi tajam. Lihat ini, putra sulungmu, kan? Demi anak haram ini. Demi ini kau rela mendorong adikmu sendiri ke kematiannya. Melihat gambar USG yang familiar, wajah Bima menjadi pucat pasi. Dia terhuyung mundur, hampir jatuh. Kenapa? Kenapa ibu punya ini? Siapa yang mengirimnya? Dia berbalik menatap Larasati, tetapi dia sedang duduk meringkuk di sofa, menangis, sama sekali tidak terlihat seperti dalang di balik semua ini. Kepanikan mengacaukan pikirannya. Dia hanya tahu rahasia tergelapnya telah terungkap kepada orang yang paling ditakutinya. Bu Wati menerjangnya, mencengkeram kerah kemeja bermereknya dan merobeknya. Bajingan kau. Kembalikan Sinta. Aku membesarkanmu untuk membunuh adikmu sendiri. Kalau kau butuh uang untuk wanita lain, kau seharusnya bilang saja. Kenapa kau melakukan hal sekeji ini? Diserang oleh ibunya dan tertekan oleh asetnya yang dibekukan, Bima tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dia dengan kasar mendorong tangan ibunya, mendorongnya begitu keras hingga jatuh ke lantai. Dia meraung, wajahnya merah. Bu, diam. Apa yang ibu tahu? Aku melakukan ini untuk keluarga kita juga. Ibu pikir aku ingin Sinta mati? Seharusnya Larasati. Kalau Larasati yang mati, aku akan dapat 80 miliar. Ibu tidak mengerti. Ini semua gara-gara Sinta sialan itu yang mati menggantikan kakak iparnya. Pengakuan mengerikan itu keluar dari mulutnya saat dia kehilangan kendali, membungkam seluruh ruangan. Bu Wati terbaring di lantai, menatap putranya dengan tidak percaya. Dari tempat duduknya, Larasati diam-diam menyesuaikan sudut kamera ponselnya, yang tersembunyi di balik vas bunga, merekam saat Bima menandatangani surat kematiannya sendiri.
Dia telah mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa target aslinya adalah dia. Bima menyadari kesalahannya dan dengan cepat menutup mulutnya. Dia melihat ibunya menatapnya seperti monster. Melihat istrinya meringkuk ketakutan. Dia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Dia mengacak-acak rambutnya, menggeram seperti di binatang yang terpojok, lalu berbalik dan lari ke kamarnya, membanting pintu. Dia meninggalkan ibunya yang terbaring dalam penderitaan. Larasati membantu Buwati berdiri dan mengantarnya ke kamarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kosong ke langit-langit. Larasati tahu dia penuh penyesalan dan penderitaan, tetapi rasa kasihan Larasati padanya sudah lama hilang. Larasati kembali ke kamarnya, menempelkan telinganya ke dinding, mendengarkan gerakan di kamar Bima. Teleponnya berdering beberapa kali. Awalnya, dia tidak menjawab, tetapi akhirnya, karena tidak tahan, dia mengangkatnya. Larasati mendengar suara seraknya. "Halo, kenapa kamu telepon terus? Aku sedang banyak urusan sekarang. Di seberang sana ada Maya, selingkuhannya." Tapi hari ini, suaranya tidak lagi manis. Suaranya tajam dan kasar. Bahkan tanpa pengeras suara, Larasati bisa mendengarnya berteriak. "Kamu banyak urusan? Aku yang mau gila. Kamu janji mau transfer uang untuk bayar utang kakakku, kan? Kenapa rekeningku masih kosong? Rentenir sudah mengepung rumahku. Apa kamu mau membiarkan kami mati?" Bima mencoba menenangkannya, tetapi ketidakberdayaannya jelas. "Maya, tenang, dengar aku. Rekeningku dibekukan oleh istriku, aku sedang mencari cara, suruh mereka tunggu beberapa hari lagi, oke? Aku janji akan dapatkan uangnya. Bagaimana kabar anak kita? Pastikan tidak ada apa-apa dengannya. Dia masih memimpikan pewarisnya. Masih percaya selingkuhannya benar-benar mencintainya. Tapi Maya tidak peduli. Aku tidak peduli. Kalau aku tidak lihat uang 7 miliar di rekeningku besok siang, jangan salahkan aku atas apa yang kulakukan. Aku akan sebarkan semua tentang kita di internet. Biar seluruh dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Biar istrimu tahu kamu selama ini membiayaiku dengan uangnya. Oh, dan satu lagi. Aku akan gugurkan bayi ini. Kamu tidak punya uang. Jangan mimpi punya anak laki-laki." Panggilan berakhir. Larasati mendengar jeritan putus asa Bima, diikuti oleh suara barang-barang yang dilempar ke dinding. Dia terpojok dari semua sisi. Hukum telah membekukan asetnya. Ibunya sendiri telah berbalik melawannya. Dan sekarang selingkuhan yang paling dipercayainya telah menunjukkan warna aslinya. Dia benar-benar sendirian. Larasati duduk di tempat tidurnya, senyum sinis di wajahnya. Harga pengkhianatan terkadang datang bukan dari balas dendam korban, tetapi dari kekejaman komplotan sendiri. Keesokan paginya, saat kabut masih menyelimuti halaman, sebuah mobil polisi berhenti di depan gerbang mereka. Bel pintu berdering tegas dan dingin, membangunkan seluruh rumah. Larasati membuka pintu, mencoba menjaga wajahnya tetap tenang, meskipun dia berpura-pura tangannya gemetar. Dua petugas berseragam masuk. "Kami di sini untuk mengundang Bapak Bima dan Ibu Larasati ke kantor polisi, untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kecelakaan lalu lintas." Bima turun dari tangga, pakaiannya kusut, matanya cekung. Melihat polisi, kakinya lemas, dan dia hampir pingsan. Dia tahu panggilan ini tidak sesederhana yang terakhir. Naluri seorang penjahat memberitahunya bahwa jerat itu sedang mengencang. Di ruang interogasi yang dingin, di bawah lampu neon putih, penyidik meletakkan sebuah kantong bukti transparan di atas meja. Di dalamnya ada kabel rem yang terpotong dan sebagian terbakar, tetapi bekas potongan yang bersih dan tajam masih terlihat jelas. "Pak Bima, ini kabel rem dari lokasi kejadian. Analisis forensik menunjukkan potongan ini bukan karena aus, tetapi sengaja dipotong dengan gunting kawat baja. Apakah Anda punya penjelasan?" Bima menatap kabel rem itu, wajahnya pucat pasi, seluruh bajunya basah oleh keringat. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Saya tidak tahu. Mungkin ada maling masuk. Saya tidak mungkin melakukannya." Petugas itu tidak tergerak. "Maling? Kamera keamanan di sekitar properti Anda tidak merekam adanya penyusup masuk ke garasi malam itu. Selain itu, sifat potongan ini menunjukkan pelakunya memiliki pemahaman yang baik tentang mekanik kendaraan. Anda adalah seorang insinyur konstruksi dan mengerti mobil. Bagaimana pendapat Anda?" Larasati duduk di sampingnya, berpura-pura kaget. "Dipotong? Siapa yang bisa begitu kejam? Mas Bima, apa kamu punya musuh? Kenapa mereka mau membunuh kita?" Pertanyaan polos Larasati membuat Bima semakin panik. Dia menatapnya, matanya memohon dan ketakutan. Dia tahu dia sedang berakting, tetapi dia tidak berani membongkarnya.
Membongkar Larasati sekarang sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Suasana menjadi sangat tegang. Setiap detik terasa seperti siksaan bagi Bima, dia bisa merasakan panas kebenaran membakarnya dan dinginnya borgol menantinya. Dia membenamkan kepalanya di meja, tangannya mencengkeram rambutnya, gemetar hebat. Keheningan di ruang interogasi begitu berat sehingga detak jam dinding terdengar memekakkan telinga, setiap detiknya seperti paku yang dipalu ke peti mati yang perlahan-lahan menutup nasib Bima. Matanya menatap kosong pada kabel rem di dalam kantong bukti. Ketakutan yang luar biasa kemudian berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Binatang yang terpojok akan selalu menggigit secara membabi buta, dan Bima kini adalah binatang itu. Dia tiba-tiba melompat berdiri, kursinya berdecit ke belakang. Jarinya yang gemetar menunjuk lurus ke wajah Larasati, matanya merah. Itu dia, Pak Polisi. Dia tahu mobilnya rusak. Dia tahu kabel remnya dipotong. Makanya dia sengaja memberikan kunci kepada Sinta. Dia ingin membunuhku, tapi Sinta yang jadi korban. Dia wanita paling kejam di dunia. Tuduhan gila Bima mengejutkan ruangan itu. Para penyidik mengerutkan kening. Larasati meringkuk di kursinya, matanya terbelalak ketakutan saat menatap suaminya yang mengamuk. Air mata mengalir di pipinya, dan dia hanya menggelengkan kepala, tubuhnya gemetar, menciptakan kontras yang tajam dengan keganasan Bima. Bima belum selesai. Jangan pura-pura polos. Kamu melihatku melakukannya, kan? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Kenapa kamu memberikan mobil itu kepada adikku? Kamu iblis. Kamu menjebakku. Seharusnya aku membunuhmu untuk membalaskan dendam Sinta. Dia menerjang maju, tetapi dua petugas dengan cepat menahannya, menekan tubuhnya ke meja. Bima meronta, mulutnya memuntahkan sumpah serapah. Larasati menyaksikan adegan itu, hatinya sakit. Bukan karena kasihan padanya, tetapi untuk dirinya sendiri, karena pernah mempercayai pria sekejam itu. Dia tidak menyesal telah memotong kabel rem, dia hanya marah rencananya gagal, dan adiknya yang menjadi korban. Di ambang kehancuran, dia siap mengalihkan semua kesalahan padanya. Penyidik itu menatap Bima dengan jijik yang dingin, lalu memberi isyarat kepada bawahannya untuk memborgolnya. Dia menoleh ke Larasati, suaranya melembut. Ibu Larasati, mohon tenang. Suami Anda dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Kami akan membawanya keluar untuk menenangkan diri. Setelah pintu tertutup, meninggalkan ruangan yang sunyi tetapi masih tegang, Larasati tahu ini adalah momen krusial untuk memberikan pukulan terakhir, untuk mengubah tuduhan gila Bima menjadi pisau yang akan menikamnya kembali. Larasati menyeka wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi bahunya masih bergetar. Dia menatap penyidik, suaranya pecah. Pak, ada apa dengannya? Kenapa dia mengatakan hal-hal yang mengerikan seperti itu? Saya istrinya. Saya mempercayakan hidup saya padanya, kenapa dia berpikir saya begitu kejam? Tidak mungkin saya tahu mobilnya rusak. Kalau saya tahu, saya lebih baik mati sendiri daripada membiarkan ini terjadi pada Sinta. Dia menundukkan kepalanya, terisak. Dia bertingkah aneh belakangan ini, Pak. Mungkin syok karena kehilangan adiknya terlalu berat, dan dia mulai berhalusinasi dan menyalahkan saya. Dia tulang punggung keluarga kami, satu-satunya sandaran saya. Sekarang dia seperti ini, bagaimana saya harus hidup? Tolong bantu dia, Pak, jangan biarkan dia semakin parah. Petugas itu menatapnya dengan simpati dan keyakinan. Di hadapannya adalah seorang wanita lemah dan malang yang menderita karena kehilangan dan gangguan mental suaminya. Dibandingkan dengan Bima yang mengamuk, kata-kata tulus Larasati jauh lebih meyakinkan. Kami memahami situasi Anda, Bu, kata penyidik itu dengan meyakinkan. Kami akan mempertimbangkan perilaku dan kata-kata Pak Bima dari perspektif psikologi kriminal, tapi mohon yakinlah, hukum lebih mengutamakan bukti daripada pengakuan. Tidak ada yang bisa menuduh orang yang tidak bersalah. Larasati menerima segelas air hangat, senyum dingin bermain di bibirnya secara internal. Dia telah memainkan perannya sebagai istri yang sabar sampai akhir, mengubah serangan Bima menjadi bukti ketidakstabilan mental dan kekejamannya. Semakin keras dia menuduhnya, semakin gila dia terlihat di mata para penyidik. Ini adalah perangkap psikologis yang telah dia pasang. Menyembunyikan senyum dinginnya, Larasati menatap petugas itu dengan wajah sedih. Terima kasih, Pak. Saya hanya berharap kebenaran segera terungkap, agar arwah Sinta bisa beristirahat dengan tenang. Keluarga saya sudah hancur, Pak. Setelah Bima dibawa ke sel tahanan sementara, suasana di ruang interogasi sedikit mereda, tetapi ketegangan tetap ada. Larasati tahu sudah waktunya untuk memberikan potongan terakhir dari teka-teki itu. Motifnya. Pak, kata Larasati perlahan. Sebenarnya ada satu hal yang saya takut untuk katakan karena takut mencoreng nama baik Bima.
Tapi saya khawatir dia mungkin sudah cukup putus asa untuk melakukan sesuatu yang gila. Petugas itu langsung memperhatikan. Tolong ceritakan, Bu. Informasi apapun sangat penting. Larasati mengambil napas dalam-dalam. Belakangan ini, Mas Bima sangat aneh, Pak. Dia sering menerima telepon diam-diam, marah-marah terus. Saya tidak sengaja melihat pesan tentang penagihan utang dari nomor aneh. Jumlahnya miliaran. Dia juga berselingkuh dengan seorang wanita bernama Maya. Wanita itu sering mengirim pesan menuntut uang dan minta dinikahi. Saya juga pernah mendengarnya berbicara tentang warisan saya. Larasati berhenti, lalu menambahkan kalimat terakhir yang menghancurkan. Saya baru saja menerima warisan sebesar 80 miliar rupiah, Pak. Saya berencana untuk menginvestasikannya, tapi Mas Bima terus menekan saya untuk memasukkannya ke rekening gabungan kami untuk melunasi utangnya. Saya belum setuju. Lalu ini terjadi. Pak, mungkinkah dia ingin mencelakai saya untuk mendapatkan uang asuransi dan warisan saya untuk melunasi utangnya dan membiayai selingkuhannya? Pertanyaan polos namun logis itu seperti kunci yang membuka pintu menuju kebenaran. Utang judi, selingkuhan yang menekan, tekanan finansial, dan warisan besar dari istrinya. Itu adalah motif paling sempurna untuk pembunuhan berencana. Penyidik itu mengangguk perlahan, kini sepenuhnya yakin dengan hipotesis ini. Informasi yang Anda berikan sangat berharga. Kami akan segera menyelidiki utang dan perselingkuhan Pak Bima. Jika ini benar, ini bukan hanya kasus perusakan, tetapi pembunuhan berencana dengan motif yang sangat keji. Larasati menundukkan kepalanya, menyembunyikan senyum dingin di sudut bibirnya. Meninggalkan kantor polisi saat malam tiba. Awan gelap menggantung di atas seolah-olah akan menelan kota kecil itu. Bima dibebaskan sementara, menunggu penyelidikan lebih lanjut, tetapi dilarang meninggalkan kediamannya. Namun, melihat keadaannya yang linglung dan matanya yang ketakutan, Larasati tahu dia tidak akan menunggu. Naluri binatang yang terpojok akan mendorongnya untuk melarikan diri. Tiba di rumah, Bima tidak berkata apa-apa. Dia langsung menuju kamar mereka, menggeledah lemari dan laci. Dia mengeluarkan brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan. Tangannya gemetar saat memasukkan kode. Dia mengambil semua yang berharga di dalamnya, uang tunai, emas batangan, perhiasan pernikahan Larasati, dan surat-surat properti penting, memasukkan semuanya ke dalam koper hitam. Larasati berdiri bersandar di kusen pintu, mengawasinya dengan tatapan dingin. Dia melarikan diri. Dia akan meninggalkan ibunya yang menderita. Meninggalkan istri yang pernah dijanjikannya untuk setia. Meninggalkan semua dosanya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Mau kemana? Kabur? Tanya Larasati dengan tenang. Polisi bilang kamu tidak boleh meninggalkan rumah, kan? Bima terlonyak. Dia menatap Larasati dengan mata merah. Diam. Urus urusanmu sendiri. Kamu mau melaporkanku? Kalau aku jatuh, aku akan bawa kamu bersamaku. Minggir dari jalanku. Dia mendorong Larasati ke samping dan berlari menuruni tangga. Larasati terhuyung, memperhatikan punggung pengecutnya, tertawa pada dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa melarikan diri. Dia tidak tahu setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Larasati dan para penyidik. Mobil yang akan dikendarainya, rekening bank yang akan digunakannya, semuanya telah dibekukan dan dilacak. Larasati turun untuk melihat Bu Wati duduk termenung di ruang tamu, memperhatikan putranya berlari keluar. Bima, mau kemana nak? Apa kamu akan meninggalkan ibumu sendirian? Panggilnya dengan lemah. Bima berhenti di pintu, sebersit keraguan di matanya, tetapi kemudian keegoisan mengambil alih. Ibu di sini saja dulu. Aku harus bersembunyi sebentar. Kalau semuanya sudah aman, aku akan menjemput ibu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobilnya dan melesat pergi, meninggalkan ibunya yang tua, kesepian, dan putus asa di tengah rumah besar yang dingin itu. Larasati menatap Bu Wati tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dia telah memanjakan putranya seumur hidup. Sekarang dia harus menanggung konsekuensi dari ditinggalkan secara kejam. Larasati mengeluarkan ponselnya dan menelepon penyidik, suaranya tenang dan dingin. Halo, Pak Polisi. Suami saya Bima baru saja melarikan diri dengan mobilnya. Dia membawa banyak uang tunai dan emas. Dia menuju ke pinggiran kota. Mobil Bima baru saja keluar dari gerbang ketika tiba-tiba mengerem. Dalam kepanikannya, dia baru ingat bahwa paspor dan beberapa buku tabungan penting masih disimpan oleh Bu Wati di dalam tas kain yang selalu dibawanya. Dia dengan gila memundurkan mobil, menabrak gerbang besi yang sedang menutup hingga terbuka paksa. Dia melompat keluar seperti orang gila, menyerbu kembali ke dalam rumah dan mencengkeram ibunya yang sedang duduk linglung. Bu, ikut aku. Ambil tas uang itu sekarang. Raungnya, tangannya yang kasar mencengkeram pergelangan tangannya, menyeretnya tanpa peduli.
Bima, apa yang kamu lakukan? Sakit. Mau kau bawa kemana aku? Pintanya. Tapi Bima telah kehilangan kemanusiaannya. Di matanya, ibunya bukan lagi seorang ibu, tetapi sebuah brankas berjalan. Dia mendorongnya ke dalam mobil, membanting pintu, dan menginjak gas. Mobil itu melaju kencang di jalan pinggiran kota yang sepi menuju sebuah villa tua peninggalan ayahnya, tempat yang dianggapnya paling aman. Di dalam mobil, suasananya menyesakan. Berhenti, nak. Kamu bisa lari kemana? Kalau kamu bersalah, serahkan dirimu saja. Mungkin hukum akan meringankan. Jangan menambah kesalahanmu, pinta Buwati, gemetar. Tapi yang didapatnya hanyalah tinju yang menghantam setir. Bu, diam. Menyerahkan diri dan membusuk di penjara? Aku harus hidup. Aku harus keluar dari negara ini. Berikan uangnya. Setelah itu, ibu bisa pergi kemana saja. Aku tidak punya waktu untuk mengurus ibu. Kata-kata tak berperasaan itu adalah pisau terakhir yang memutuskan benang rapuh antara ibu dan anak. Buwati tertegun, tas kain jatuh dari pangkuannya. Jadi putranya kembali, bukan karena khawatir padanya, tetapi demi tabungan terakhirnya. Sampai detik terakhir, dia tetap egois dan kejam. Mobil berbelok ke jalan tanah berlumpur menuju villa tua. Hujan gerimis mulai turun, sama seperti masa depan kelam yang menantinya. Villa tua itu berdiri sendiri di tengah lahan kosong, dindingnya yang berlumut menjulang seperti nisan kosong. Tepat saat Bima mematikan mesin, berniat mengambil tas uang dan menyeret ibunya ke dalam, sirene tiba-tiba meraung dari segala arah, memecah kesunyian. Lampu merah dan biru membanjiri mobil mereka, mengubah tempat itu menjadi panggung komedi tragis di mana dia adalah karakter utama yang menyedihkan. Bima, Anda terkepung. Keluar dari kendaraan. Letakkan senjata apapun dan angkat tangan Anda. Sebuah suara menggelegar dari pengeras suara. Bima duduk di dalam mobil, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar di setir. Dia menatap ibunya yang meringkuk ketakutan. Mengetahui tidak ada jalan keluar, naluri dan kegilaan seorang pria yang terpojok membuatnya putus asa. Dia mengambil koper berisi uang dan emas, melompat keluar dari mobil, dan mencoba memanjat dinding belakang untuk melarikan diri ke hutan. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, dia tersandung dan jatuh di rumput yang licin. Dua petugas dengan cepat menerkamnya, menekannya ke lumpur. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Uangku. Kembalikan uangku. Teriak Bima, meronta-ronta di lumpur, mencoba meraih koper yang isinya telah tumpah uang kertas polimer dan perhiasan berkilauan di tanah kotor. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Borgol dingin terkunci di pergelangan tangannya, mengakhiri semua usahanya yang sia-sia. Larasati keluar dari mobil penyidik, menyaksikan adegan itu dari kejauhan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Buwati juga dibantu keluar dari mobil. Melihat putranya ditekan ke tanah, wajahnya tertutup lumpur, tangannya diborgol. Dia tidak berteriak atau berlari. Dia hanya berdiri di sana, kakinya gemetar, lalu ambruk terduduk, matanya kosong dan putus asa. Dia telah menyaksikan kehancuran idolanya, runtuhnya apa yang disebutnya harapan keluarga. Jaring hukum itu luas, tak terlihat, tetapi tak terhindarkan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Itulah hukum abadi yang tak terbantahkan. Di ruang interogasi, suasananya semakin tegang. Bima duduk di sana, kedua tangannya diborgol ke kursi. Kepalanya tertunduk, tetapi sikapnya tetap keras kepala. Meskipun tertangkap saat melarikan diri, dia terus menyangkal semua tuduhan terkait kematian adiknya. Saya tidak membunuhnya. Saya hanya takut istri saya akan mencelakai saya untuk mencuri aset saya, jadi saya mengambil uang itu untuk bersembunyi. Rem blong itu cacat teknis. Atau mungkin tikus menggigit kabelnya. Mana saya tahu? Anda tidak punya bukti. Jangan menuduh saya. Bantahnya dengan suara serak. Penyidik itu menatapnya dengan campuran kasihan dan jijik. Dia memberi isyarat kepada bawahannya. Pintu terbuka dan Pak Adnan masuk dengan laptop dan sebuah flash disk hitam kecil. Melihatnya, pupil Bima menyempit. Pak Adnan menghubungkan flash disk itu ke laptop, memutar layar ke arah Bima, dan menekan putar. Rekaman video dari pukul 3 pagi di garasi muncul dengan jelas. Gambar Bima dengan baju olahraganya memegang gunting kawat baja perlahan-lahan memotong kabel rem satu persatu begitu jelas. Suara gunting memotong logam, suara napasnya, dan terutama percakapan di telepon dengan selingkuhannya, Maya, terdengar sangat jernih. Jangan lupa bersihkan semuanya. Uang 80 miliar itu harus jadi milik anak kita. Bima menatap layar, wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa paranoia Larasati dalam memasang baterai cadangan untuk kamera dashboardnya telah menjadi hukuman matinya. Mulutnya ternganga, tidak bisa berbicara,
keringat membasahi seluruh tubuhnya. Semua penyangkalannya, semua kebohongannya kini menjadi lelucon di hadapan bukti yang tak terbantahkan ini. Dia menundukkan kepalanya ke meja, suaranya pecah dengan isak tangis putus asa. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Di ruang observasi sebelah, melalui cermin satu arah, Bu Wati menyaksikan segalanya. Dia duduk kaku, matanya terbelalak saat menatap layar, memutar video kejahatan putranya. Setiap gambar, setiap suara seperti pisau yang diputar di hati seorang ibu. Dia melihat putra yang dilahirkannya, putra yang selalu dibanggakannya, memegang alat untuk mengakhiri hidup adiknya sendiri. Dia mendengar suara manis itu dan tawa dingin Bima saat berbicara tentang kematian Larasati. 80 miliar, seorang putra. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menusuk penyesalannya yang terlambat. Dia ingat ketika Bima memaksa Larasati untuk memberinya kunci, ingat wajah cemasnya di pemakaman, ingat tamparan yang diberikannya. Itu semua bukan kebetulan, tetapi rencana kejam yang diperhitungkan. Keserakahan dan pemanjaan butanya telah membesarkan seorang iblis. Dan hari ini, iblis itu telah melahap keluarganya sendiri, membunuh putrinya. Sinta, anakku, maafkan ibumu. Ini salahku. Aku memelihara ular di rumah kita. Teriak Bu Wati dengan sedih, membenturkan kepalanya ke dinding kaca, memukul-mukul dadanya. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang keriput. Guncangan itu terlalu berat untuk ditanggung jiwanya. Tiba-tiba, dia berhenti menangis dan mulai tertawa histeris, tawa gila tanpa jiwa. Dia menunjuk ke layar, menggumamkan frasa-frasa yang tidak masuk akal. Putra sulung. Aku mau jalan-jalan. Sinta, pulang makan malam, nak. Matanya menjadi kosong, pandangannya kabur antara kenyataan dan ilusi, dia telah menjadi gila. Harga untuk keserakahan dan kejahatan keluarga ini terlalu tinggi. Satu meninggal, satu dipenjara, dan satu gila. Larasati berdiri di luar, menyaksikan adegan itu melalui kaca. Hatinya terasa berat, tetapi tidak ada kepuasan. Hanya kesedihan yang mendalam bagi kondisi manusia, yang tenggelam dalam lautan penderitaan. Sidang kasus pembunuhan Bima diadakan pada hari yang mendung. Awan gelap menyelimuti kota, membuat suasana di ruang sidang semakin suram. Larasati duduk di galeri korban bersama ayah dan Pak Adnan di sampingnya. Tangannya terkepal erat, bukan karena takut, tetapi karena campuran emosi. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, Bima berdiri dengan kepala tertunduk. Seragam penjara bergaris hitam putih yang longgar membuatnya terlihat sangat kurus dan menyedihkan. Dia tidak berani menatap Larasati. Ibunya, Bu Wati, tidak hadir. Setelah guncangan hebat di kantor polisi, dia kehilangan akal sehatnya. Kadang sadar, kadang mengigau. Dia hanya memeluk bantal tua sambil memanggil nama putrinya. Dia sekarang dirawat oleh seorang keponakan di kampung halamannya. Keluarganya, benteng kebanggaan yang selalu dibanggakannya, telah runtuh. Hakim ketua membacakan dakwaan. Setiap kejahatan Bima dirinci dengan jelas, mulai dari merencanakan memotong kabel rem untuk membunuh istrinya demi warisannya, hingga menyebabkan kematian adiknya sendiri, dan akhirnya penggelapan aset dan upaya melarikan diri. Ketika diizinkan memberikan pernyataan terakhir, Bima gemetar, suaranya pecah, saya tahu kesalahan saya tidak termaafkan. Saya melakukannya karena keserakahan membutakan saya, menyakiti adik saya, membuat ibu saya menderita, dan mengkhianati istri saya. Saya hanya meminta hukuman yang ringan agar saya bisa lebih cepat kembali untuk memohon ampunan adik saya. Penyesalannya yang terlambat tidak mendapat simpati. Larasati menatapnya tanpa kasihan. Hidup tidak memiliki seandainya. Air yang tumpah tidak bisa dikumpulkan kembali. Setelah musyawarah, hakim ketua membacakan vonis. Mempertimbangkan tindakan terdakwa yang sangat keji, motifnya yang rendah, dan hilangnya nyawa yang diakibatkannya, pengadilan dengan ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Bima, dengan pidana penjara 20 tahun, dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi material dan non-material penuh kepada korban. Palu diketuk, mengakhiri tragedi keluarga yang penuh air mata ini. Bima ambruk. Saat digiring keluar, dia berhenti sejenak di depan Larasati. Mata mereka bertemu. Di matanya, ada keputusasaan, penyesalan, dan permohonan. Tapi Larasati hanya memalingkan wajahnya, memandang keluar jendela di mana hujan gerimis mulai turun. 20 tahun, cukup lama untuk mengubah hidup seseorang. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus semua dosa yang telah dilakukannya? Sidang pidana telah berakhir. Sekarang giliran Larasati untuk mengurus perceraian dan masalah perdata. Dengan putusan yang jelas, dan bukti yang tak terbantahkan, pengadilan dengan cepat mengabulkan gugatan cerai sepihak Larasati. Setelah dikurangi utang yang ditimbulkan Bima dan biaya kompensasi, sebagian besar aset bersama mereka jatuh ke tangan Larasati.
Dia juga dengan mudah dapat menguasai kembali warisan 80 miliarnya tanpa hambatan apapun. Pada hari Larasati memegang akta cerai dengan stempel merah pengadilan, langit cerah, tetapi hatinya terasa hampa. Larasati kembali ke rumah besar yang pernah dibangun dengan begitu banyak harapan. Sekarang yang tersisa hanyalah bangunan dingin tanpa jiwa. Dia sudah lama menurunkan foto-foto pernikahan. Dia mempekerjakan orang untuk membersihkan barang-barang Bima. Apa yang bisa dijual, dijual. Sisanya dibuang. Larasati memutuskan untuk menjual rumah itu. Meskipun indah dan mewah, rumah itu terlalu penuh dengan kenangan pahit. Dia membutuhkan awal yang baru, lembaran yang benar-benar bersih. Penjualannya berjalan lancar. Pasangan muda yang baru menikah membelinya. Melihat mereka, Larasati teringat dirinya 3 tahun lalu, begitu naif. Dia tersenyum pahit, diam-diam berdoa agar mereka tidak mengalami tragedi seperti dirinya. Pada hari pindahan, Larasati hanya membawa beberapa kotak barang pribadi dan kucing British Shorthair-nya. Dia berdiri di pintu untuk terakhir kalinya, mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan tegas. Larasati pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Lebih kecil, tetapi hangat dan aman. Dari balkon lantai 20-nya, dia bisa melihat gemerlap lampu kota. Tidak ada lagi sudut gelap, tidak ada lagi konspirasi. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah lebih dari setahun sejak Bima masuk penjara, kehidupan Larasati perlahan kembali stabil. Luka di hatinya, meskipun sudah menjadi bekas luka, terkadang masih terasa sakit. Dia menyibukkan diri dengan bisnis, menggunakan warisannya untuk berinvestasi dalam jaringan toko makanan organik. Suatu sore, saat Larasati pulang kerja, dia melihat sebuah amplop aneh di antara tumpukan tagihan. Itu adalah amplop kertas kuning murah yang dialamatkan dengan tulisan tangan yang rapi tetapi gemetar. Pengirim. Narapidana Bima, Lembaga Pemasyarakatan Negara. Jantung Larasati berdebar kencang. Surat darinya. Setelah lebih dari setahun, dia menulis. Apa isinya? Penyesalan, permintaan maaf, atau menyalahkan dan meminta uang? Larasati memegang amplop itu, pikirannya berperang. Rasa ingin tahu ingin membukanya, tetapi akal sehat menyuruhnya untuk membuangnya. Kenangan mengerikan kembali membanjiri, gambaran Bima memegang gunting, suaranya yang dingin bersekongkol dengan selingkuhannya. Semua itu seperti pisau yang diputar di hatinya lagi. Dia ingat Sinta, yang meninggal dengan mengerikan, dan Buwati, yang menjadi gila, itu semua perbuatannya. Dia tidak pantas mendapat perhatian, bahkan rasa ingin tahu Larasati. Untuk apa membaca suratnya? Untuk membuat hatinya goyah? Untuk merasakan sakit lagi? Tidak. Larasati tidak akan membiarkannya menyakitinya lagi, bahkan melalui secarik kertas. Masa lalu sudah mati, dan pria bernama Bima sudah lama mati di hatinya. Larasati bangkit dan berjalan ke mesin penghancur kertas di sudut ruang kerjanya. Dia memasukkan amplop yang belum dibuka itu ke dalamnya. Pisau tajam merobek kertas itu menjadi konfeti tak berarti. Menyaksikan sobekan putih jatuh ke tempat sampah, hatinya terasa ringan, seolah-olah beban berat telah terangkat. Apapun yang ingin dikatakannya, biarlah dia simpan sendiri, biarlah itu menggerogotinya di dalam dinding penjara yang dingin. 3 tahun kemudian, Larasati duduk di kantornya, menyesap teh kamomil hangat, memandangi kota yang berubah di bawah sinar matahari pagi yang cerah. 3 tahun, sudah cukup bagi Larasati untuk terlahir kembali dari abu. Bisnisnya berkembang pesat. Jaringan toko makanan organiknya memiliki banyak cabang. Itu tidak hanya memberinya kekayaan materi, tetapi juga menegaskan harga dirinya. Dia bukan lagi wanita lemah yang bergantung pada suami, tetapi seorang pengusaha wanita yang tangguh dan dihormati. Dia mengendarai mobil sport konvertibel merah, menikmati kebebasan yang tidak pernah berani diimpikannya. Pada akhir pekan, dia sering mengunjungi ayahnya. Ayahnya sudah lebih tua sekarang, tetapi semangatnya lebih cerah melihat kebangkitan putrinya. Mereka sering duduk di beranda minum teh dan mengobrol. Ayahnya tidak pernah mengungkit masa lalu. Dia hanya menatap Larasati dan tersenyum lembut, matanya bersinar karena bangga. Terkadang masa lalu masih mengunjunginya dalam mimpi, tetapi itu bukan lagi mimpi buruk. Itu hanyalah sebuah film lama yang pudar, mengingatkan Larasati akan pelajaran pahit, bahwa hati manusia sulit diduga, bahwa seseorang tidak boleh memberikan kepercayaan secara membabi buta, dan yang paling penting, bahwa seorang wanita harus tahu bagaimana mencintai dan melindungi dirinya sendiri. Dia telah memaafkan dirinya sendiri atas kenaifannya di masa lalu, dan melepaskan dendam terhadap mereka yang telah menyakitinya. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena dia pantas mendapatkan kedamaian. Larasati meletakkan cangkir tehnya, mengambil tas bermereknya, dan melangkah keluar dari kantornya. Hari ini,
Dia memiliki pertemuan penting dengan seorang mitra bisnis besar, seorang pria yang sopan dan cakap yang telah mengejarnya selama 6 bulan. Larasati tidak terburu-buru untuk merespons. Hatinya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk terbuka, tetapi dia tidak lagi takut pada cinta. Dia percaya bahwa di suatu tempat di luar sana, masih ada pria tulus yang pantas untuknya. Mobil melaju di tengah angin pagi, mesinnya yang halus berdengung seperti lagu kebebasan. Larasati melihat dirinya di kaca spion, seorang wanita cantik dan bangga tersenyum pada dirinya sendiri. Badai telah berlalu, dan langit setelah badai selalu cerah. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru yang cemerlang dan penuh harapan.